Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 15 Oktober 2021. Pada edisi ini, kita akan nge-recap pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 14 Oktober 2021 seperti apa, dan juga kira-kira emiten apa nih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Sebelum itu, di sini gue ngasih tahu ada 2 buah buku kece ya, dimana lu bisa, apalagi lu yang baru pemula nih ya, ini wajib banget baca buku ini. Itu yang pertama adalah buku The Art of Instant Market, bisa dilihat tuh halamannya berwarna, terus ada komiknya, dan nggak bikin sakit mata tuh. Nah, nggak bikin sakit mata tentunya. Bisa dilihat tuh ada komiknya. Tuh, ada komiknya. Jadi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, sahabat SPM yang lu baru pertama kali terjun ke pasar modal, maka lu wajib baca buku ini. Karena ini bisa memberikan insight lainnya, sisi lainnya dari bursa. Dan ini bisa setidaknya membaca pergerakan dari bandar ataupun dari gajah. Ini ada di Gramedia. Dan ini yang kedua adalah buku Millennial Investing. Ini lihat, buku ini tentang fundamental perusahaan tuh. Ini halamannya sangat-sangat tebal, ada sekitar 200 halaman, sehingga sayang banget gitu. Dengan ilmu yang luar biasa banyak di sini ngebahas mengenai, kita lihat di daftar isinya ya. Nih, ini bocoran sedikit, tuh bisa kebaca. Mengenai di situ ada mengenai mindset full investor, lalu tentang philosopher stone, lalu investor saham dan legalitas. Jadi bagi yang ragu tentang gimana sih legal of standing-nya, nah ini dijelasin ada di sini. Lalu bagaimana screening emiten biar kita mendapatkan emiten yang bisa dibilang bisa mempunyai potensi kenaikan hingga 50%, tetapi kita nggak usah nunggu lebih dari 2 tahun. Cukup kurang dari 1 tahun bisa take profit. Lalu di sini ada bagaimana menganalisis secara top dan approach. Nah, itu sedikit bocorannya. Jadi sayang banget bagi elu enggak baca buku ini, Millennial Investing dan juga The Art of Instant Market, di mana lu bisa temuin semuanya itu ada di Gramedia, toko buku Gramedia. Harganya ini 135.000, ini 89.000, jadi sangat-sangat terjangkau. Dan juga ini bisa lu beli di semua platform online, baik itu Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Oke. Jadi membaca buku itu penting, khususnya untuk meningkatkan upgrading skill dari leher ke atas. Jadi nggak usah yang namanya sia-sia. Nggak ada yang namanya sia-sia kalau kita mengupgrading dari leher ke atas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Check it out. Analisis teknikal saham harian 15 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian pada perdagangan kemarin tanggal 14 Oktober 2021. Secara overall, bursa out of standing jelas 1,36%. LQ45 1,26%, JII 1,97%, Kompas 100 1,39%. Dan ini adalah top gainers dan top loser pada dagangan kemarin ya. Ada GMSF, Urawe, Dart, dan Fish. Sedangkan top loser ada Fox, Nelly, Denar, dan Emlia. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari. Bisa dilihat pada awal sesi dia membentuk gap. Pada awal sesi membentuk gap, ini tidak terlepas dari kemarin pada jam 9.15 pas 9.30 itu volume yang masuk cukup luar biasa besar, ditambah di akhir sesi yang masuk juga cukup besar. Kemudian terjadilah ke gap ini. Setelah ini mengalami lebih ke arah sideways sebenarnya, lebih ke arah sideways, cenderung naik gitu. Dan di akhir sesi lihat warna hijau kembali, berarti sini awal-awal nanti nih hari Jumat ini itu akan mengalami gap lagi naik. Sekarang harga IHSG sudah 6.600.
Menurut histori, ya histori itu kurang lebih yang tertinggi itu di tahun 2018 apa 2018 itu IHSG itu mencapai 6.800. Kurang lebih 200 poin lagi menuju ke sini. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa tembus? Itu yang pertama. Dengan volume-volume yang ada sebenarnya memungkinkan. Tapi yang jadi masalah, sesuatu yang euforia itu adalah pemanis yang berakibat fatal, gitu ya. Pemanis yang berakibat fatal. Ingat kata Warren Buffett, gembiralah saat orang ketakutan dan takutlah saat orang lain bergembira. Ini orang-orang pada bergembira nih, gitu. Orang-orang pada bergembira. Harusnya kita itu benar-benar aware ya terhadap pergerakan dari IHSG. Udah 3 hari beruntun atau bahkan bisa dibilang seminggu ini deh atau 2 minggu terakhir IHSG itu soloran dari 6.100 6.000 ke 6.600. Pertanda baik, tetapi sesuatu yang instan itu tidak baik gitu. Apapun sesuatu yang instan dan berlebih itu tidak baik. Dan ini udah kayak balon meletus nih. Dia naiknya luar biasa tinggi gitu. Ada petanda apa gitu. Oktober sekarang masih masuk ke minggu kedua ya, minggu kedua, belum ke minggu ketiga dan keempat. Lalu apakah ada potensi turun lagi? Gua sih apa ya? Kayak gini deh, analogi sederhananya kayak gini. Setiap orang, setiap pedagang pasti nggak akan mau rugi. Setiap bandar, setiap gajah pasti nggak akan mau rugi. Gimana caranya seorang ahli marketing S3 sekalipun ya, bagaimana menjual dagangannya? Salah satu caranya memberikan pemanis. Bisa beli 1 gratis 1, beli 5 gratis 1, biar si para konsumen ini wah menarik nih, murah, masuk beli gitu. Padahal harganya udah di markup dulu baru dia ini. Nah, case-nya pun sama dengan IHSG. Ini adalah pemanis yang diberikan. Selain dia tujuannya take profit, tapi dia nggak rela nih. Barang-barang semua diperbutin ya sama bandar ya. Sama retail juga. Jadi, kalau naiknya normal nggak ada gap, gue nggak akan risky kayak gitu. Tapi dalam beberapa hari ini selalu membentuk gap. Dimana ingat, sekitar 2 minggu lalu ya, 3 minggu lalu, prinsip dari IHSG itu sendiri adalah bentuk gap, tutup gap, bentuk gap, tutup gap. Dan ini bentuk gap, bentuk gap, bentuk gap lagi. Artinya potensi untuk jebret diturunkan pun cukup tinggi. Tapi kapan saatnya? Nah ini, apakah sudah ada berita yang dipersiapkan untuk yang namanya meruntuhkan harapan retail? Atau enggak? We will see untuk yang ini ya. But untuk trading harian, ini selalu bisa menjadi kesempatan emas untuk mendulang duit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk swing trading atau long invest, lebih baik aware, jangan masuk terlalu banyak kalau untuk swing apa long invest, karena ini bisa dibilang sedikit telat ya. Kalau mau masuk nunggu IHSG merah gitu ya. Ini udah terlampau tinggi IHSG, be careful banget gitu. Dan ini top net foreign buys pada perdagangan kemarin 14 Oktober. Ada Buka, Friend, BAB, Telkom, Adro, dan PNLF. Top net foreign sell ada Casa, Behit, Zing, BGTG, Era, Excel, dan Heal. Dan ini adalah Pom-Pom News. Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan pada perdagangan yang telah mengalami tutup gitu. Yang pertama adalah dongkrak harga berdikari serap telur dari peternak. Berita dari kompas.com, PT Berdikari menjelaskan amanat pemerintah untuk membantu peningkatan harga telur di peternak, serta menjaga keterjangkauan harga telur bagi masyarakat dengan menggencarkan kampanyenya Indonesia Bergizi #. Dengan sinergi strategis antara Kemenko Perekonomian PT RNI Persero. Nah, ini kabar baik ya, kabar baik untuk unggas-unggasan seperti JPF, AUM, UU. Ini adalah kabar baiknya gitu.
Ini bisa menjadi sentimen positif dan karena telur, nggak mungkin kan telur dihasilkan kalau bukan dari unggas-unggasan kayak gitu ya. Nah, harga telur dari peternak mengalami peningkatan. Ini udah cukup untuk menaikkan sentimen positif ke harga unggas-unggasan seperti WMUU ataupun JPFA. Lalu berita kedua, Dow Futures melesat 290 poin sambut kinerja emiten Bank Amerika Serikat. Berita dari CNBC Indonesia. Kontrak berjangka futures indeks Bursa Amerika Serikat melesat pada perdagangan Kamis 14 Oktober 2021 menyusul rilis keuangan kinerja Bank of America dan bank raksasa lainnya. Ini menandakan bahwa potensi membentuk gap pada perdagangan hari ini cukup tinggi karena salah satunya adalah berita dari global. Ya, berita dari global pun berita positif yaitu Dow Futures yang menjadi biasanya secara langsung itu akan mempengaruhi dari bagaimana pergerakan IHSG pada awal sesi gitu. Berita selanjutnya, Zinc catat penjualan kuartal 2 2021 capai 499,9 miliar rupiah. Berita dari investor.id, PT Kapuas Prima Coals Zinc, emiten produsen bas metal Indonesia terus melanjutkan kinerja yang positif sepanjang paruh pertama. Ini menjadi poinnya di sini ya. Melanjutkan kinerja yang positif. Nah, itu adalah kalimat penggiringannya, melanjutkan kinerja yang positif. Itu adalah kalimat suggestion yang dibuat ya, yang dibuat untuk memberikan sentimen positif ke arah emiten Zinc itu pribadi. Berita yang keempat, SCMA bakal buyback saham maksimal 200 miliar. Berita dari iPodnews.com, SCMA bakal melanjutkan pembelian kembali saham alias buyback saham secara bertahap. Aksi korporasi ini dilakukan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai 12 November 2021. Buyback, bagi yang belum tahu buyback artinya saham yang udah dia beli nih, misalkan saham yang dia lempar ke publik itu adalah 1000 lot. 200 lotnya diambil, dia buyback lagi. Jadi yang tersisa di pasar itu yang dilempar ke publik hanya sekitar 800 lot gitu. Itu adalah pengertian dari buyback, membeli kembali. Apakah ini suatu kabar positif? Kalau gua, setiap perusahaan yang membuyback sahamnya kembali itu adalah sentimen positif dan itu berdampak positif bagi manajemen. Artinya manajemen itu tidak memerlukan modal lagi dari publik. Dia sudah bisa mengelolanya dengan baik. Gitu. Jadi untuk tujuan long invest ataupun swing trading bisa dimasukkan watchlist nih, aksi dari SCMA. Tapi perlu dianalisa lebih lanjut lagi secara fundamental. Itu seperti apa. Oleh karena itu gue nyaranin banget buat lu membaca Millennial Investing. Biar lu bisa tahu apakah SCMA merupakan saham cendrawasih yang bisa naik lebih dari 50% dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dan ini adalah review rekomendasi pada kemarin 14 Oktober 2021, ada SMGR, TINS, SWAT, dan POWON. Secara overall semuanya out of standing ya. Baik SMGR, lihat out of standing, TINS out of standing, high tertingginya 1720. Lalu POWON, lihat tertingginya 545. Jadi udah mencapai target. Yang nggak kurang nggak nyampe target tuh adalah SWAT. Di sini hanya mencapai 157 sedangkan targetnya 164 ya. Dan tapi secara overall semuanya sesuai dengan target. Selamat bagi yang mengikuti, happy cuan. Bagi yang nggak mengikuti nggak apa-apa, jangan sedih. Habis ini gue kasih bocoran untuk emiten nih yang menarik diperdagangkan pada perdagangan hari ini 15 Oktober 2021. Yang pertama adalah GSMF yang kemarin pada 14 Oktober itu merupakan top 1 dari top gainers. Sebelum itu, di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah indikator Alders Force Index dan yang kedua Relative to Gore Strength Index. Apa itu? Relatif lagi. Alder Force Index adalah indikator yang digunakan untuk melihat momentum pasar. Di mana kalau misalkan
ini adalah tanda nol. Tanda nol itu adalah garis ininya ya, garis tengahnya. Jika mengarah ke utara ya atau lebih besar dari nol, berarti tandanya bullish. Kalau bullish artinya sentimen positif. Ya, artinya sentimen positif. Kalau mengarah ke selatan, artinya itu kurang dari nol, garis ini nih, garis ini nih, garis ini nih, kurang dari nol, maka itu bisa dikatakan bearish. Ya, artinya itu sentimen negatif yang beredar gitu. Dan ini berada di atas nol, berarti ini sentimen positif. Lalu yang kedua adalah relatif vigor strength index. Dia mirip-mirip kayak sebenarnya mirip-mirip kayak perpaduan MACD, Moving Average Convergence Divergence, dan yang namanya RSI. Tapi ini lebih simpel lagi. Gimana lebih simpelnya? Kita bisa melakukan strategi beli jual dengan prinsip yang namanya buy on weakness, sell on strength berdasarkan titik golden cross dan golden dead cross. Dengan kita menggunakan prinsip ini, yang namanya false breakout ataupun yang namanya fake itu tidak bakal terjadi atau lebih diminimalisir gitu. Gimana caranya? Lihat aja yang di bawah ini mudah. Kalau dia terjadi persilangan. Nah, itu yang namanya kan golden cross. Pasti dia akan naik dan jual pada saat dia berada di atas dia jual. Jadi buy on weakness, sell on strength berdasarkan dari relative vigor index. Beli pada saat persilangan di bawah dan jual pada persilangan di atas. Sesimpel itu. Dan ini akan melakukan persilangan lagi ke atas. Dia akan naik lagi ke atas nih. Ditambah ini jadi dia akan naik pada awal sesi. GSMF buy 220 sampai 225, cut loss di 207, jual di 230 sampai 240, kemungkinan naik 52,04%. Clio case-nya hampir-hampir mirip dengan GSMF. Dia sentimennya positif, dia masih naik ya. Dan juga di sini sebenarnya udah mengalami golden dead cross, dia akan turun dikit sebelum naik lagi. Itu untuk Clio. Buy di 470 sampai 472, cut loss di 466, jual di 475 sampai 748. Kemungkinan naik adalah 57,25%. Selanjutnya Tekim. Lihat, Tekim masih sentimen positif. Dia sentimen positif di sini, berada di atas. Lalu di sini golden cross dan juga masih naik. Jadi dia masih akan naik. Jadi ini bisa banget untuk swing trading ataupun untuk daily trading untuk masuk swing trading mingguan ya. Tekim 8180 sampai 8200, cut loss di 8000, jual di 8825 sampai 9600. Kemungkinan naik 56,78%. MNCN juga sama, masih berita positif ya. Masih berita positif. Lihat dengan ininya berada di area bullish ya. Kalau kita tarik garis pun dia masih naik ke atas dan di sini telah mengalami golden cross ya. Jadi dia akan naik ke atas pada awal sesi. MNCN beli di 915 sampai 920, cut loss di 890. Jual di 955 sampai 1035 dan kemungkinan naik 57,63%. Kurang lebih itu yang bisa gue samain pada perdagangan hari ini. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah ini. Gue Fajar Siddiq pamit. Happy cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari.